Tapi biasanya rata-rata nih Kak, berapa bulan Kak kalau misalnya mau rapat untuk IoT ini? Saya pendekatan sejak awal tahun 2023 dan baru Sekarang. kemarin bulan Agustus. Oh berarti bisa di custom gitu ya Kak? Atau gimana? By request. Susah nggak Kak untuk ngebalance Ya. semua itu? Susah banget, tapi ya Halo Sobat Indibis, selamat datang di podcast pertama Indibis Yogyakarta. Kenalin, ada aku di sini Galuh, dan kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai nih sama narasumber kita hari ini, Kak Anissa. Halo Kak Anissa. halo Mbak Galuh. Mungkin boleh menyapa nih teman-teman Sobat Indibis di rumah nih. Oke, halo, selamat pagi Sobat IDB. Saya Anissa, saya adalah Account Manager bagian Business Service di PT Telkom Yogyakarta. Oke, sebagai account manager ya Kak. Iya. Kalau boleh tahu, account manager itu kerjaannya ngapain aja Kak? Oke, kalau dari account manager sendiri itu kita sebenarnya memaintenance untuk akun-akun existing atau akun-akun atau pelanggan yang lama yang sudah berlangganan sama Telkom untuk kita gali kebutuhannya, kemudian kita membantu untuk proses deliverynya, kemudian ada yang mau nambah layanan juga bisa. Kemudian jangan sampai, yang paling penting poinnya adalah jangan sampai customer kita itu lepas. Artinya dibuat senyaman mungkin bisa tetap bersama Telkom gitu, Mbak Galuh. Oke, berarti secara garis besar membantu klien atau pelanggan gitu ya Kak. Iya. Nah, kalau misalnya di Telkom Retail Yogyakarta ini ada berapa jenis account manager Kak? Dari kalau di Telkom Jogja itu ada 3 sebenarnya. Salah satunya adalah saya sebagai AMDBS Divisi Business Service. Nah, itu adalah yang mengkonfirmasi ataupun melayani customer untuk menengah ke bawah. Salah satunya adalah edukasi, kemudian perhotelan, kemudian ada kampus juga salah satunya, kemudian instansi untuk kantor, kemudian pelanggan mikro seperti itu. Kemudian yang kedua ada customer untuk divisi enterprise. Kemudian ada divisi government. Nah, kalau untuk divisi enterprise sendiri itu adalah AM yang menghandle untuk customer yang memang menengah ke atas gitu. Ya, kemudian ada juga, kemudian kalau untuk yang government adalah customer yang AM yang menghandle untuk customer yang ada di government atau instansi kedinasan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Galuh. Oke, kalau government berarti lebih ke area pemerintahan, enterprise itu menengah ke atas. Kalau misalnya yang business service tadi kampus, edukasi, kemudian perhotelan gitu ya Kak. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya Kak Anissa nih sebagai yang di business service itu kira-kira tantangan sehari-harinya apa sih Kak? Kalau tantangan sebenarnya mungkin tiap harinya adalah kita akan bertemu dengan customer atau klien yang memang dari kepribadiannya adalah beda-beda ya. Ada yang customer memang mungkin ada customer yang sudah komplain, kemudian ada customer baru. Kalau baru mungkin dia akan tanya-tanya tentang kondisi tentang produk Telkom gitu. Salah satunya kan Indibis. Kemudian kalau misalnya tantangan sendiri mungkin yang paling horor ya itu adalah ketika diteror customer, posisinya kita lagi dengan atau sedang meeting dengan pelanggan lain juga. Kemudian kita lagi kadang-kadang kan AM juga bawa mobil sendiri. Kita dituntut untuk mungkin harus replay, kemudian harus ngangkat telepon, kemudian harus mengurus administrasi. Nah, itu tantangan yang luar biasa. Wah, gitu. banyak huru-haranya gitu ya Kak. Yeah. Harus nyetir sambil menangani klien juga gitu ya Kak. Oke. Tadi kayaknya ada sebut menawarkan produk juga ya Kak. Nah, itu biasanya kalau lagi nawarin produk apa aja sih Kak? Kalau produk di Telkom tuh sebenarnya setelah transisi kemarin itu kita ada program Indibis ya. Salah satunya adalah Indibis. Mungkin garis besarnya kalau Telkom sendiri itu ada tiga platform. Salah satunya adalah connectivity, kemudian ada digital platform, kemudian ada digital service. Nah, digital platform sendiri contohnya seperti IoT tadi, kemudian kalau untuk servisnya seperti pijar sekolah, pijar mahir, kurang lebihnya seperti itu. Banyak sih Mbak Galuh sebenarnya. Oke, tadi ada produk IoT ya Kak? Baru tahu loh di Telkom tuh ada IoT. Kan biasanya kita itu taunya Telkom ya mungkin wifi atau mungkin kuota gitu ya. Mungkin boleh dijelasin nggak produk IoT itu seperti apa?
Oke, jadi kalau mungkin sekilas juga ya, kalau untuk yang connectivity itu kan salah satunya adalah WiFi. Kemudian kalau yang IoT tadi masuk di digital platform tadi, itu posisinya memang kita berbicara tentang digital Internet of Things ya. Jadi kita menggali customer, kemudian customernya itu membutuhkan digitalisasi apa. Nah, intinya isunya apa di sekolah atau di kampus. Kemudian kebetulan saya handle di edukasi di kampus. Jadi kita gali dulu tuh kebutuhannya pengen seperti apa. Kita memiliki program IoT seperti ini. Kemudian mereka pinginnya programnya seperti ini. Nah, kita match kan, kita diskusi, kita rapat, dan itu biasanya dalam hitungan bulan Mbak Galuh. Kita nggak bisa karena kita harus treat gitu posisinya. Berarti lama gitu ya Mbak untuk prosesnya? Iya, jadi kita untuk bisa pendekatan sama pelanggan itu prosesnya nggak sesimpel kita datang kemudian oke deal kita pakai ini, nggak seperti itu gitu. Tapi biasanya rata-rata nih Kak, berapa bulan Kak kalau misalnya mau rapat untuk IoT ini? Kalau dari pengalaman saya sebagai AM yang kebetulan handle universitas ataupun edukasi itu saya pendekatan sejak awal tahun 2023 dan baru Baru sekarang? kemarin bulan Agustus gitu. Wah, lama Dihitung banget aja ya, Kak. tuh. Wah, lama banget. Iya. Tapi berarti sudah ada pelanggannya ya Kak? Sudah customer kebetulan yang sudah di-link dengan saya sebagai AM edukasinya itu sudah ada universitas swasta di Jogja gitu. Tapi itu berarti produk IoT seperti apa yang mereka minta atau? Kalau untuk IoT yang mereka minta itu kemarin ceritanya kebutuhan ataupun isu dari pihak kampus atau universitas swasta ini kebetulan itu ada di jurusan teknologi informasi. Jadi dia memiliki di bawahnya itu dia ada prodinya, ada prodi bioteknologi. Nah, di sana mereka ingin belajar ataupun melakukan treatment smart garden. Jadi gimana? Kayak apa itu? Ya, kalau untuk smart garden sendiri dia memang misal kita untuk perhitungan dia tumbuh kembangnya tanaman, kemudian pH tanahnya itu harus diukur. Jadi posisinya sudah terkonfigurasi di aplikasi kita yang linknya masuk di dashboard gitu. Bisa dicek melalui handphone ataupun PC, kurang lebihnya seperti itu. Berarti bisa di custom gitu ya Kak? Atau gimana? By request. Jadi by memang request. ya mungkin karena kita berbicara kebutuhan juga, mungkin poinnya adalah ingin melihat pertumbuhan tanaman. Jadi kalau coba Bagaluh ingat-ingat zaman SMP ataupun SD, kita pernah ya diminta sama guru untuk mengamati Praktikum pertumbuhan gitu ya. kecambah gitu ya. Nah, itu secara digital. Kalau waktu dulu itu kita ngukur manual, pakai penggaris atau pakai apa gitu kan. Kalau kita sekarang IoT itu sudah terkonfigurasi di aplikasi kita. Jadi nanti dia hari keberapa tumbuh berapa, kemudian dia harus diberikan. Nanti kan dia ada sifatnya di platform itu ataupun di IoT-nya itu nanti ada semacam kalau kita menyiram tanaman secara otomatis gitu. Kapan kita harus nyiram biar dia pertumbuhannya oke. Kemudian dia kapan dia harus ngecek dia kondisinya seperti apa. Nah, di situ sudah termapping dalam dashboard mereka. Berarti kayak gitu. reminder gitu kah atau gimana? Kan karena kita tujuannya untuk pembelajaran mahasiswa di sana, jadi memang untuk praktikum sih. Jadi kalau ada pembeda, gimana kalau kita hitung secara ataupun pengamatan secara manual itu seperti apa, kemudian kalau dia pengamatan secara digitalisasi seperti apa, lebih efisien yang mana gitu. Iya paham. Berarti kalau yang tadi itu khusus untuk praktikum aja gitu ya? Iya. Tapi selain edukasi, selain buat praktikum gitu ya Kak, ada nggak sih produk IoT lain mungkin buat perhotelan gitu? Ada, sebenarnya ada perhotelan bisa, kemudian manufaktur bisa, kemudian mau di mall tuh juga bisa gitu. Di mana aja bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya buat perhotelan gitu ada contoh produk IoT-nya nggak? Atau yang lain selain edukasi gitu Kak? Bisa sih, kalau untuk perhotelan biasanya kita bisa memberikan solusi, misal di smart parkingnya. Kemudian kan kadang-kadang kita kalau di hotel tuh, sorry nih, beberapa hotel yang apalagi di Jogja itu kan kita kalau parkir
suka susah karena penuh Oh, saking iya banyaknya tamu toh. bener. Nah, mungkin kalau di perhotelan itu untuk manajemen hotelnya bisa memberikan dashboard di mana kita bisa memberikan pengetahuan ataupun informasi kepada si customer pelanggannya dia, si hotel tadi, pelanggan hotel tadi. Oh iya, parkirnya di titik sini kosong. Di titik sana full gitu. Jadi tahu oh kalau udah full semua berarti aku harus cari tempat parkir di mana nih. Karena kan kadang-kadang Oh. hotel dia tidak menyediakan lahan parkirnya besar karena penuh bis misal seperti itu. Ah, menarik banget loh Kak. Tuh teman-teman Mm-mm. kalau misalnya udah repot nih parkir nggak tahu parkir di mana daripada penuh ini kan ada smart parking ya tadi ya Kak ya. Ya, Oke. smart parking Itu gitu. bisa di mana aja Kak kalau smart Kalau parking tuh? smart parking sebenarnya tidak harus di hotel ya. Kita lebih ke misal di mall bisa, rumah sakit bisa gitu. Hmm. Sebenarnya IoT-nya itu kan juga tergantung cash yang dibutuhkan pelanggan ya. Iya. Kadang-kadang kita mau efisiensi energi, misal di hotelnya mau efisiensi energi seperti air, kemudian listrik. Nah, nanti itu Oh. kita ada dashboardnya. Macam-macam buat mantau gitu ya Kak ya. Mm-mm, Oke, oke. gitu. Tapi selain smart parking ada lagi nggak Kak produk IoT-nya? Kita ada kemarin saya kebetulan ada customer di manufacturer. Oh. Jadi dia lebih ke perusahaan swasta yang dia memang handle untuk pembuatan ataupun bikin aspal ya. aspal. Nah, dia antara stok opnam antara bahan baku sama sistem dia kan masih belum match. Jadi kadang dia menerima order di data dia itu bahan bakunya masih ada gitu. Oke. Tapi ketika mau dieksekusi ternyata bahan bakunya kurang nih. Nah, problem mereka di situ. Sehingga kemarin kita masih mengobrolkan untuk di smart maksudnya bikin IoT, digitalisasi untuk mematchkan data yang dimiliki di lapangan sama di sistem. Cuma memang kita belum launching produknya gitu, masih digali dulu kebutuhannya pengen seperti apa. Jadi nggak melulu tentang smart parking. Tadi yang kita berbicara save energi pun bisa gitu kan. Cuma pain problem yang sedang diminta sama pas customer saya atau pelanggan saya yang di manufaktur tadi seperti itu. Cuma memang belum deal sih Mbak Galuh. Oke. Jadi kalau memang teman-teman nanti punya usaha, dia pengen efisiensi budget, bahasanya smart karsir pun bisa gitu ya. Oke. Gitu. Jadi nggak usah rekrutmen SDM banyak-banyak, efisiensi duit lah bahasanya Tinggal gitu. digitalisasi gitu ya. Iya, bener Kak, ya. banget. Oke. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya mau request, itu kan by request banget ya Kak ya berarti ya. Kalau misalnya mau ngajuin mau produk IoT-nya ke Telkom itu caranya gimana Kak? Kalau untuk ngajuin sebenarnya kalau pelanggan yang sudah di-handle AM, pelanggan existing ya kita Iya. menyebutnya, itu bisa by AM-nya aja. Kita ada saat ini kita memang ada 4 AM, kurang lebihnya ada 4 AM. Jadi nanti bisa menghubungi AM-nya siapa aja karena di divisi business service. Kemudian tapi kalau memang belum ada AM-nya, monggo nanti bisa datang ke kantor Telkom Kota Baru Jogja, nanti bisa menanyakan di situ atau nanti bisa share kontak saya juga boleh boleh di-share. juga nih. Gitu. Boleh. Tuh teman-teman kalau misalnya mau request produk IoT ke Telkom, bisa langsung ke Telkom Kota Baru Yogyakarta atau mungkin bisa kontak Kak Anissa ya. Boleh, nanti di sini ya. Di sini. Kan gitu. Oke, tapi kalau misalnya udah request nih, itu kan by request banget ya. Kalau misalnya udah request, udah dapat produknya nih, itu ada after sales-nya nggak? Ada maintenance-nya gitu nggak ya? Ya, ada banget. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman yang sudah ataupun langganan sama kita, itu pasti akan ada manajemen untuk after sales-nya, baik dashboard-nya ataupun nanti bisa kontak AM-nya. Jadi itu yang menjadikan kita itu AM, maaf nih kita dituntut untuk serba bisa dan memang harus bisa gitu. Bahasanya nanti kalau ada apa-apa kontak AM-nya, case-nya seperti ini Mbak Mas gitu. Nanti tinggal call atau WhatsApp. Nanti kita akan bantu solusikan dan kita koordinasikan bersama tim. Soalnya kan kita nggak sendirian nih Mbak Galuh. Kita disupport banyak banget support kita. Nanti kita bisa bantu eskalasikan, kemudian kita solusikan ke sana gitu. Oke. Tapi kalau misalnya produk IoT yang ada di Telkom ini kan mungkin
banyak orang yang masih kayak ini aman nggak ya untuk produk IoT-nya. Nah, kalau di Telkom aman nggak kira-kira? Ya, untuk sejauh ini yang sudah terdeliver, karena di kota lain pun juga sebenarnya sudah dideliver, terutama ada yang smart parking yang tadi yang saya sebutkan, itu diterapkan di universitas juga, itu sejauh ini aman. Kemudian kemarin kita juga sudah mendeliverkan di SMK untuk lab IoT-nya untuk pembelajaran jurusan TKJ, itu juga ada gitu, itu juga aman juga gitu sejauh ini. Jadi nggak perlu khawatir, untuk maintenance-nya kita aman dan produk terdelivery kita jamin untuk 100% bisa kita bantu untuk solusikan sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud gitu. Kalau ada kurangnya tentunya pasti ada, tapi nanti bisa berkoordinasi setelah itu Mbak Galuh. Jadi kita bukan yang setelah melakukan kontrak, kan nanti ada penandatangan kontrak dealing dan delivery ya, dan serah terima. Nah itu bukan melulu terus selesai udah gitu, enggak. Jadi kita memang akan terus ada pendampingan gitu, event berapa kali seminggu atau mungkin enggak setiap hari ke sana, tapi kita bisa tektokan ya, cara-caranya seperti gitu, karena memang tugas kita seperti itu. Jadi rutin gitu ya Kak untuk pendampingannya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan Kak Anissa kan sebagai AM ya. Ini mungkin saya penasaran aja sih ya. Oke. Ini kan Kak Anissa sebagai AM tapi juga mohon maaf sudah menikah juga ya sepertinya ya. Udah punya anak juga kalau nggak salah. Itu susah nggak Kak untuk ngebalance semua itu? Susah banget, tapi ya sudah komitmen yang memang kita harus lakukan sebagai seorang ibu dan bekerja. Jadi ada satu momen di mana mungkin sharing saja, satu momen di mana saya memang sudah bukan jam kerja, tapi beberapa customer melakukan komplain ya, baik itu komplain apapun, karena kan kita menghandle tidak IoT saja seperti yang kita sebutkan tadi di depan. Jadi memang kadang weekend lagi lagi jalan sama anak sama suami, tiba-tiba harus ditelepon, kadang juga dimarahin ada gitu. Tapi sejauh ini anak saya itu usianya 2,5 tahun. Jadi dia tahu ketika saya memegang HP artinya saya bekerja gitu. Karena kebanyakan pekerjaan saya kan by handphone ya. Laptop mungkin kalau untuk administrasi saja. Tapi kalau untuk yang handphone untuk konfirmasi customer ataupun komplain itu artinya bundaku lagi bekerja, nggak boleh diganggu gitu. Meskipun kadang dia pernah bilang, kok main HP terus sih bunda gitu. Itu tantangan banget gitu ya. Ya dia 2,5 tahun dia paham, tapi ada satu momen dia pengen dimengerti juga. Kok bundaku udah weekend jalan-jalan kok main HP terus sih bunda gitu. Ya itulah gitu. Itu yang bikin sedih ya, kita sebagai seorang ibu tidak bisa melulu mendampingi seorang anak yang setiap hari gitu. Event weekend, kemudian malam, bahkan mau ngelonin aja kadang-kadang ada telepon, ada komplain. Ya seperti itulah Mbak. 24/7 gitu ya. Ya, benar. itu udah komit aja sih. Oke, gitu. berarti kalau zaman sekarang ini sebenarnya kayak wanita karir gitu ya kayak. Iya sih. Boleh bagi tipsnya nggak untuk menjadi seorang ibu dan juga sebagai wanita karir itu gimana itu Kak? Kalau tipsnya strong aja ya, strong dan sabar. Even kadang-kadang kita baper ya, baper dalam arti baper itu kebetulan saya LDM dengan suami, saya hanya tinggal tiap malam bersama anak hanya 2 orang. Maksud saya hanya saya dan anak. Jadi kadang-kadang satu momen anak rewel, misal sakit atau apa, itu tuh sedih banget. Aduh, susah ya Kak. Jadi untuk wanita karir ataupun ibu-ibu karir yang sudah punya baby, strong, karena memang kewajiban kita yang paling utama itu adalah memang ngurusin anak ya. Jadi apapun case-nya, apapun keluhannya, kita memang harus jadi Wonder Woman gitu. Karena kebahagiaan yang bisa kita sharing ke anak itu kita harus nampak strong dan happy di depan anak gitu. Jangan sampai dilampiasin ke anak itu. Nggak boleh kelihatan ya. Karena aku pernah nih. Pernah lampiasin ke anak, anaknya jadi rewel kan, kasihan gitu. Nambah masalah ya malahan. Ya, jadi sedih ya. Aduh, ya begitulah Mbak Galo. Jadi nanti semoga nanti kedepannya kita sebagai perempuan yang mau komitmen jadi wanita karir pasti akan ngalamin itu. Mungkin Mbak Galo juga bakal kayak gitu. Amin. Tapi ini berarti sebagai account manager tuh emang udah
jadi passion atau gimana nih, Kak? Sebenarnya sebelum saya menjadi AM itu saya memang sebagai customer service ya, memang dari Di awal. Telkom juga? Ya, di Telkom juga di divisi consumer. Hmm. Jadi memang saya senang bertemu dengan orang baru karena kan orang baru itu tidak melulu membahas pekerjaan. Dia kadang-kadang sebagai AM gitu dia sharing mengenai hobinya, keluarganya, tapi dengan tuntutan maksudnya tanda kutip ya memang sewajarnya ya, bukan Iya. yang terus cerita macam-macam gitu enggak, tapi lebih ke misal dia menceritakan wawasannya tuh pelanggan itu banyak yang lebih luas dibandingin kita loh gitu. Jadi kita memang saya pribadi, saya merasa pengetahuan saya menambah itu ya karena dari Karena customer ya? Iya, Oke. jadi pengalaman-pengalaman itu yang bikin saya lebih ke wow, aku seneng nih di sini gitu. Enjoy banget ya berarti ya? Kemudian Oke. fleksibilitas waktu juga. Tapi fleksibilitas waktu itu ya juga yang tadi disebutin weekend juga harus siap. Weekend juga gitu. harus siap. Oke, mungkin segitu aja bincang-bincang hari ini bersama Kak Anissa. Mungkin saya simpulin dikit ya Kak Anissa ya. Boleh. Kalau di Telkom itu ada 3 produk, ada connectivity, digital platform, dan juga digital service. Salah satunya yang tadi kita bahas hari ini adalah produk IoT. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya butuh nih produk IoT, mungkin Bapak Ibu dosen atau mungkin teman-teman yang punya bisnis atau mungkin membutuhkan smart parking ataupun smart apapun itu ya, bisa langsung ke Telkom Kota Baru Yogyakarta atau mungkin bisa langsung ke WA ini aja ya, atau mungkin nanti bisa ke Kak Anissa juga. Boleh. Nah, nanti bakal ada account manager atau AM yang akan selalu mendampingi teman-teman nih untuk kalau misalnya teman-teman ada komplain atau mungkin membutuhkan bantuan tentang produk IoT-nya. Nah, mungkin Kak Anissa nih ada kata-kata terakhir nih buat teman-teman sobat Indibis yang mau jadi wanita karir nih. Oke, baik, terima kasih Mbak Galuh atas waktunya. Jadi gini ya, untuk teman-teman yang nantinya akan menjadi wanita karir atau sudah menjadi wanita karir ya, terutama wanita karir di sini adalah juga seorang ibu, tetap jadi Wonder Woman ya, tetap sabar, tetap kuat, dan tentunya tidak boleh menjadikan anak sebagai sasaran kalau kita capek ya. Jadi tetap bisa bagi waktu untuk anak, suami, kemudian sama pekerjaan, karena keduanya sudah komitmen kita sendiri karena kita memilih tetap bekerja dan menjadi seorang istri dan ibu. Jadi tetap semangat, tetap sabar, tetap kuat untuk menjadi seorang ibu dan wanita karir. Yang penting kalau capek duduk berdoa, kemudian makan yang enak kalau aku ya gitu. Mungkin itu aja sih bakal lu, karena kalau kita stres itu minum coklat, minum yang es manis-manis krim gitu gitu, ya. insya Allah better deh gitu. Oke. Selain berdoa ya, tadi berdoa dan cerita sama harus sabar dan Oh, makan ya. makanya jadi Iya. baik. Oke, makasih Mbak Anissa untuk waktunya. Iya. Terima kasih juga sobat Indibis yang sudah nonton nih sampai akhir. Mungkin semoga berguna, apalagi untuk tips-tips wanita karirnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.